Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviani Kusmawadani NIM 38 dari kelas A TRKI 18. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami. Materi yang saya peroleh selama ini dalam mata kuliah Pancasila ada beberapa. Yang pertama ada pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sistem etika. Materi yang menarik perhatian saya yang pertama adalah tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem etika. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikembangkan pakar-pakar untuk menggambarkan peran si Pancasila itu sendiri merupakan rujukan dari beberapa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai benteng pertahanan intelektual. Terus kemudian ada Pancasila mempersatukan seluruh potensial kemanusiaan, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma ilmu. Selanjutnya, ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana yang saya peroleh yaitu intinya adalah perkembangan iptek di Indonesia itu tidak berakar pada nilai budaya, sehingga iptek yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi di Barat gitu. Terus yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi di perguruan tinggi selalu laku keras. Yang terakhir, pengembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kaum-kaum elit, seperti itu. Sebagai mahasiswa dalam penerapan Pancasila, seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan kemajuan iptek di Indonesia, harus rasional dan harus memfilter dampak yang kita peroleh dalam kemajuan iptek itu sendiri dengan pedoman yaitu Pancasila. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu kemanusiaan, di mana untuk sistem etika itu sendiri sekarang banyak sekali yang tidak menggunakan etika, padahal etika adalah bentuk pencerminan pertama mengenai sikap seseorang. Di dalam sila Pancasila, yang pertama ada sila ketuhanan, itu mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Untuk sila kedua tentang sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga, sila persatuan, di mana mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, tentang sila kerakyatan, yaitu mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah sila keadilan. Sila kelima, yaitu mengenai dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Intinya, Pancasila sebagai sistem etika tidak muncul begitu saja, tapi Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam berbagai kehidupan, terutama kehidupan politik. Satu contoh kecil, ketika kita bertemu atau jalan di depan orang tua, di mana kita seharusnya sebagai anak muda yang memiliki tata krama dan etika, harusnya kita menunduk, memberikan salam. Namun pada zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang jalan begitu saja tanpa menunduk dan tanpa memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Selain etika, ada tantangan generasi muda untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dari zaman Orde Lama berupa sikap otoriter, kemudian di zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, dan pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma, misal munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berorganisasi atau berdemokrasi. Semua tujuan negara dan penjelasan tentang Pancasila sudah tercantum jelas dan dijelaskan secara jelas dan singkat di pembukaan UUD 1945. Kita sebagai mahasiswa harus dapat mengimplementasikan nilai dasar Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam organisasi, maupun dalam keluarga. Namun satu yang harus kita pegang, Pancasila seiring perkembangan zaman tidak akan berubah, tapi Pancasila dapat dikembangkan nilainya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus dapat mengembangkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, jangan lupa untuk memfilter hal yang apa yang kita dapat dari perkembangan zaman.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.